Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Amanda Deviola. Baik, kembali lagi bersama aku ya, yang bakal mereview jurnal dosen aku, Bung Yebi Hasan Mairudin, dan juga akan aku bandingkan dengan jurnal internasional lainnya. Nah, jurnal kali ini tuh kita akan membahas isu tentang kerusakan dan kerusakan lingkungan dan tata kelola negara di Indonesia. Kita tuh ya langsung aja mulai ke jurnalnya Bung Yebi yang bakal aku review. Oke, jurnal yang pertama, jurnalnya Bung Yepi ini judulnya adalah Aktivisme Warga dan Negara dalam Kerusakan Lingkungan di Lebak, Banten. Nah, yang ditulis oleh Dewi Sinta Agustina dan Bung Yebi Hasan Mairudin. Nah, jadi di Bayah ya, tepatnya di Kota Bayah, di wilayah daerah Desa Bayah ya, Lebak, Banten, ada pabrik semen besar ya, namanya PT Gemindo Gemilang, yang sejak mulai beroperasi bikin banyak masalah banget ya lingkungan, mulai dari air bersih menjadi rusak, terus juga laut tercemar, sungainya keruh, dan kasus ISPA meningkat tiap tahunnya. Nah, melihat kerusakan itu ya, muncul gerakan warga bernama JMPB ya, Jaringan Masyarakat Peduli Bayah. Ini tuh bukan LSM besar, tapi warga biasa yang peduli ya. Mereka tuh kayak bikin aksi langsung, protes, pasang spanduk, reboisasi, edukasi ke sekolah-sekolah, sampai ngelaporin pencemaran ke DLH dan KLHK. Tapi masalahnya teman-teman, pemerintah daerah yang seharusnya mengawasi justru minim tindakan. Laporan masyarakat sudah ada tapi tindak lanjut lambat. Akhirnya aktivisme warga jadi ujung tombak dalam memperjuangkan lingkungan. Oke teman-teman, dalam jurnal itu banyak sekali temuannya ya. Ternyata tuh kerusakan lingkungan tuh ya terjadi karena lemahnya pengawasan negara. Terus juga aktivisme masyarakat itu terbukti menjadi kekuatan penting sekali ya. Dan perbaikan lingkungan hanya mungkin kalau warga dan negara bekerja sama. Tapi saat negara pasif, warga harus maju duluan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah gerakan warga kecil sekalipun ya bisa jadi tekanan besar, dan itu sangat krusial ketika negara tidak berfungsi optimal. Oke, kita lanjut ke membandingkan jurnal internasional. Baik, jurnal yang pertama ini ya, namanya judulnya itu Cyber Advocacy oleh Nur Hadi Susanto. Jurnalnya tuh ngebahas bagaimana sih media sosial seperti Instagram dan Facebook jadi alat baru aktivisme lingkungan. Banyak gerakan viral yang mendorong pemerintah lebih cepat respon tanggap tentang isu pencemaran. Nah, kalau kita bandingkan dengan jurnal Bung, ya, kalau Bung itu fokusnya pada aktivisme offline di lapangan. Nah, kalau jurnalnya Susanto itu fokus pada aktivisme online. Dua-duanya tuh nunjukin bahwa kekuatan masyarakat adalah satu kunci sebagai pengawas lingkungan. Nah, oke, lanjut ke jurnal selanjutnya, judulnya Kerugian Negara ya, karya Retno Dewi Pulungsari. Nah, dalam jurnal itu Retno meneliti bagaimana sih kerusakan lingkungan juga itu dapat menimbulkan kerugian finansial bagi negara ya, mulai dari biaya pemulihan sampai hilangnya nilai ekonomi. Oke, kita masuk ke jurnal pembanding selanjutnya ya, yaitu judulnya Mining Corruption and Environment Degradation in Indonesia. Ya, jadi ini tuh karyanya Hilaira Tegnan ya, yang membahas tentang korupsi di tambang ya. Jadi jurnal ini tuh menyoroti hubungan erat antara korupsi dan kerusakan lingkungan di sektor tambang. Banyak izin dikeluarkan karena suap atau pengawasan yang lemah karena pejabat menerima pembayaran ilegal. Jadi kalau kita bandingkan ya sama jurnalnya Bung, ini tuh kalau Bung tuh kayak lebih menunjukkan bahwa pemerintah ini pasif gitu. Kalau jurnalnya Hilaire itu ngejelasin kenapa sih pemerintah itu bisa pasif. Ya jawabannya karena praktik korupsi yang mengakar. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya, judulnya Corruption Eradication Within the Protection of Environment Indonesia, karya Sukanda Husin dan Hilaire Tegnan. Jadi ini tuh ya sama aja ya, jurnal tentang korupsi gitu, tentang korupsi lingkungan. Nah, ini tuh ngebahas secara mendalam bahwa korupsi itu terjadi di hampir semua tahap ya. Nah, menjadi dampak yang sangat negatif sekali ya, terkait izin lokasi, penyusunan AMDAL, monitoring, sampai pada proses hukum. Contohnya seperti pejabat menerima suap, ya agar pelanggar AMDAL ini ya ditutup mata gitu loh. Hal ini tuh ya kan jadi ngejelasin bahwa jurnal ini tuh bahwa
korupsi itu sangat merajalela ya. Dan juga kalau kita bandingin dengan jurnalnya Bung ya, kalau Bung itu nunjukin gejala lemahnya negara, kalau jurnal ini tuh nunjukin akar strukturalnya, yaitu korupsi sistematik. Oke, jurnal selanjutnya ini jurnal terakhir ya yang bakal kita bandingkan dengan jurnalnya Bung. Judulnya IA in Stranger Things, Law Enforcement and Penalties, a Case of Corruption in Natural Research Sector for Indonesia. Ditulis oleh Muhammad Agung Sasongko. Jadi jurnalnya tuh ya menjelaskan bahwa AMDAL yang seharusnya jadi alat pencegah kerusakan lingkungan justru sering disalahgunakan, dipercepat prosesnya, dipalsukan datanya, atau pejabatnya disuap untuk meloloskan proyek. Nah, kalau kita bandingkan ya sama jurnalnya Bung tuh ya terkait masalah masyarakat yang melapor, tetapi pemerintahnya diam. Nah, kalau Samsung ke ini menjelaskan kenapa sih pemerintah ini diam, ya karena si AMDAL ini telah dibeli. Ya, nah kalau kita akan simpulkan ya dari keenam jurnal ini, kelihatan jelas bahwa aktivisme masyarakat itu adalah kekuatan yang paling konsisten, mulai dari aksi langsung seperti JMPB sampai gerakan digital. Nah, masyarakat ini akan menjadi suara utama dalam isu lingkungan ya. Dan juga yang kedua, negara itu punya peranan besar sekali ya, tapi sering gagal menjalankannya. Penelitian pembandingan menunjukkan bahwa kelemahan negara bukan sekedar lambat, tapi sering disebabkan oleh korupsi, perizinan longgar, atau AMDAL yang bermasalah. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah kerusakan lingkungan bukan sekedar masalah ekologi, tapi masalah politik dan hukum. Ada relasi kuat antara industri pemerintah dan praktik korupsi. Oke teman-teman, mungkin sampai situ saja. Semoga dapat diambil pelajarannya ya untuk teman-teman kita semua. Sampai bertemu kembali ke pembandingan jurnal selanjutnya. Bye bye.